الشيخ الإمام العالم العربي الله الشيخ ابن عبد الله السكندري وعلى من الشيخ الإمام العالم الأدمة أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد بن رسول الله وأبي العالم العربي الله الشيخ ولنا الشيخ الفاتحة لحضرة النبي صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا مراد بالله العلي العظيم. Ada kuliah hafin kutu min wadal abidin wa dadirin adulankum menjamin minusnin semut qalal min badarin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nabasin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Tiadalah daripada ini napas atau ini diri tubdihi yang kau nampakkan akan dia ia kecuali baginya ada qadar, ada takdir pada engkau yang engkau perlakukan akan dia. Al-anfas dzurufun wa rusulun hamilatun ilal abdi minallahi ma audahu fiha min asrari qadarihi. Nafas atau diri itu wadah atau utusan yang membawa kepada hamba daripada Allah apa yang Allah letakkan akan dia padanya daripada rahasia takdirnya. Jadi awak kita ini rahasia atau tempat kelaluan takdir Allah Ta'ala. Awak kita ini, badan kita ini kelaluan daripada takdir Allah Ta'ala. Wa asna fi ibarihi, dan di diri kita ini macam-macam ibarat atau itibar. Wa rasulu rajun ila mursilihi, dan rasul itu kembali kepada yang diutusnya. Imam mukarraman, ada kalanya dia mendapat kemuliaan syakiran lagi bersyukur. Liman nazala bihi idza akramahu wahtaramahu, bagi orang yang nazala bihi yang mendapat ia dengan dia. Idza akramahu, apabila memuliakan ia akan dia, wahtaramahu. Wa karamatu isti'maluhu fima khulika min ajlih, dan karamatnya itu nafas apabila kita gunakan pada apa yang dijadikan Allah daripadanya. Artinya diri kita ini, badan kita ini menjadi mulia apabila kita gunakan taat kepada Allah. Wahtiramu syanatu an istimali fi qaduratil ma'asi. Cara kita memuliakan diri kita ini, yakni jangan kita gunakan diri kita ini pada mengerjakan maksiat dan memperturutkan syahwat. Jadi ketika kita menggunakan diri kita ini, awak kita ini, badan kita ini taat kepada Allah, berarti kita memuliakan diri kita. Sebaliknya gitu juga, apabila kita gunakan diri kita ini maksiat atau memperturutkan syahwat, berarti kita menghinakan diri kita. Fa idza ista'malahu bihasabi ma yu'tihi al-waqta, dan apabila kita menggunakan akan dia, menggunakan diri kita ini dengan sekira-kira apa yang Allah berikan akan dia itu waktu. Intajalla alaihi bin ni'am fa bi syukri. Apabila Allah tajalli lawan kita itu dengan nikmat, maka tugas kita ini yakni syukur. Nah, inilah takdir Allah yang terjadi lawan kita. Ada kalanya kita dapat nikmat. Ketika dapat nikmat, tugas kita syukur. Syukur itu yakni menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Ada syukur dengan lidah, dengan mengucap alhamdulillah. Ada syukur dengan hati, memandang ini nikmat datang dari Allah. Ada syukur dengan anggota tubuh, yakni menggunakan tubuh kita ini taat kepada Allah.
Tugas kita ketika dapat nikmat yakni syukur. Au bi taati, atau kita ketika kelaluan takdir Allah kita ini taat, seperti menuntut ilmu, seperti kita pemuasa, seperti kita ketujuh bersedekah, maka pandang semua itu yakni pabi syuhudin nikmah minnah, maka pandang itu semua anugerah Allah. Jadi kita kawa taat lawan Allah, itu anugerah Allah. Kita kawa hadir di majlis ilmu, itu taat kepada itu anugerah Allah. Kita kawa baca tasbih, itu anugerah Allah, dan seterusnya. Nah, inilah kelaluan-kelaluan takdir kepada diri kita. Au bil baliyah, atau ketika kita dapat bala. Jadi ketika kita dapat bala musibah, pabi sobri, tugas kita sabar. Sabar itu artinya tarkul jaza, meninggalkan keluh kesah. Jadi mengeluh itu tanda tak sabar. Mengeluh itu tanda tak sabar. Pusang itu tanda tak sabar. Jadi tugas kita ketika dapat bala yakni sabar. Sabar itu arti sabar tarkul jaza, meninggalkan keluh kesah, meninggalkan mengeluh. Tugas kita ketika dapat bala pabil sobri, sabar. Au bil maksiati, atau ketika kita mengerjakan maksiat, fabil istighfari, tugas kita baca istighfar. Nah, 4 macam inilah nang berlaku takdir Allah lawan kita. Artinya selama kita hidup 4 macam ini yang kita hadapi. Bisa dapat nikmat, bisa dapat bala, bisa kita taat kepada Allah, bisa juga kita maksiat. Nah, tugas kita masing-masing apabila dapat nikmat syukur kepada Allah, apabila dapat bala sabar, apabila kita taat menang taat ini daripada anugerah Allah, apabila kita maksiat tugas kita baca istighfar. Kadang yang lain daripada 4 inilah, 4 macam ini yang kita dapat sehari semalaman. Karena tadi badan kita tempat kelaluan takdir. Nah, takdir Allah Ta'ala tadi ia ada 4. Bisa kita dapat nikmat, bisa kita dapat bala, bisa kita dapat taat, bisa kita dapat itu maksiat. Fayaudu bi muqabalati ma'ahda bi amalin mardin au khuluqin saniyin. Maka kembalilah dengan melawannya apa yang Allah hadiahkan kepada kita dengan amal yang diridhoinya atau dengan akhlak yang baik, au halin sunniyin, atau dengan hal yang baik, payashkuruka bainal malail a'la. Maka ketika kita ujar sidin, misalnya dapat nikmat syukur, dapat taat kita memandang anugerah, dapat itu bala sabar, maka ketika maksiat kita istighfar, maka Allah yashkuruka, Allah itu berterima kasih ya kepada engkau, bainal malail a'la, di hadapan itu makhluk-makhluknya yang lain. Ujar Allah, nilon malaikatuna, ada makhluk di dunia, inya apabila dapat bala sabar, apabila dapat nikmat syukur. Wa yakunu dzalikal amal khazanatan muddakharatan indallah, dan jadilah amalnya itu menjadi perbendaharaan yang disimpankan di sisi Allah. Amalnya itu disimpan Allah. La yatatarraku ilaihi tagirun, tiada datang kepadanya itu berubah-ubah. Artinya nikmat tadi apabila kita syukuri, kalau ketika nikmat itu kita syukuri, nikmat itu akan berubah lawan kita. Kata la in syakartum la azidannakum, apabila nikmat kamu syukuri maka aku ujar Allah menambah-nambahi lawan kamu. Wa yasiru dzalika an-nafas hayyan fi surati nuraniyatin, dan jadilah yang demikian itu nafas kita menjadi hidup pada rupa berbentuk nur, qaiman lillahi ila ayyu idahullah ilaika fi yaumil jam'i, dan ia qaiman lillah, dia ada
karena Allah, dan Allah kembalikan kepada engkau nanti pada hari kiamat. Roh itu, nafas itu Allah kembalikan nanti kepada engkau pada hari kiamat. Jadi nafas kita, diri kita yang kita gunakan ibadat kepada Allah, itu jadi harta simpanan kita. Jadi itu kenapa Allah menyuruh kita beribadat, itu sagan tabungan kita di akhirat. Fayaudu ilaika syakiran, maka jadilah ia kembali kepada engkau syakiran, dia bersyukur. Wali fadlika dzakiran, dan bari anugerah engkau dia ingat. Fayadkuruka indallah kadzalika, dan ia ingat akan engkau, mengingatkan ia akan engkau di sisi Allah kadzalika seperti itu. Wa yashfa' fika min jumlati syufa'a, dan ia memberi syafaat pada engkau daripada golongan orang-orang yang mendapat syafaat. Wa isna 'alaika ghayata tsana, dan ia memuji atas engkau sesudah-sudah pujian. Haitsu akramtahu bidari dunia ayyukrimaka fi kulli mawqifin min mawaqibil akhirah. Ketika kita memuliakan nafas kita, ketika kita memuliakan diri kita di dunia ini, dia nanti akan memuliakan kita di akhirat. Jadi batang tubuh kita ini, nafas kita ini tergantung kita. Apabila kita muliakan ia di dunia, maka di akhirat ia memuliakan kita juga. Jadi badan kita ini mulia, itu tergantung kita menggunakannya. Apabila badan kita ini kita andak di tempat-tempat kebaikan, maka badan kita ini menjadi mulia. Wahaitsu ahyaitahu ayyuhyaka, dan ketika engkau menghidupkan badan engkau ini, ayyuhyaka, Allah pun menghidupkan ia akan engkau. Wahaitsu anastahu ayyuannisaka, dan sekira-kira engkau menyenangkan akan dia, Allah pun menyenangkan ia akan engkau. Wahaitsu rafa'tahu ayyarfa'aka kadzalika jazaan wifaqa, hadza wa in kana mimma yuqabilu syukra. Semakin kita syukur lawan Allah, maka semakin mulia itu diri kita. Semakin kita syukur lawan Allah, maka semakin mulia itu diri kita. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Misalnya kita punya jabatan, punya pangkat, ketika pangkat jabatan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah, itu namanya syukur. Jika misalnya hakim, dia memutuskan hukum seadil-adilnya misalnya. Nah itu namanya taat kepada Allah. Hakimnya itu taat kepada Allah. Wa in kana min qabli sabri al-syudil minnah aw istighfar, atau kita ketika kita sabar, atau kita memandang anugerah, atau kita istighfar. Idza qumta biha kadzalika haitsu qadaha idza qadaha waridul waqti in kana sabru ada musabbihan, dan jikalau adalah itu sabar ada musabbihan, jadilah kesabaran itu kedudukannya seperti orang yang baca tasbih. Kita ini dapat bala lalu sabar. Ketika kita sabar, kedudukan orang sabar itu sama seperti orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Jadi orang sabar itu kedudukannya sama orang itu zikir. Padahalnya kada bacaan cuma sabar. Bisa jobang atau sabar itu tahan ma'arid. Artinya jakanya dapat bala ditahan ya. Uraknya kada pernah bapadah lawan orang yang dapat bala musibah. Sabar dari orang ini bisa kada singgitan. Kalau bang ya bagi salon orang lain kada.
ditahaninya nya kada sing diwitan tadi ditahaninya misalnya. Nah itu narannya sabar. Au syuhudan minna ada syahidan, ketika orang itu taat kepada Allah lalu ia memandang ini taat anugerah Allah, maka kedudukannya orang itu sama orang itu musyahadah kepada Allah. Jadi taat yang menjadi nilai ubudiyah itu ketika ia taat memandang ini anugerah Allah. Ketika ia memandang taat itu anugerah Allah, praktis orang itu ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu yakni ketika dia mengerjakan taat, ia memandang taat ini anugerah. Bukan memandang taat ini aku yang mengerjakan. Ketika ia mengatakan taat ini aku yang mengerjakan, keikhlasan itu hilang. Tapi ketika ia memandang taat ini anugerah Allah, disitulah keikhlasan. Jadi supaya kita ikhlas di dalam mengerjakan taat, pandang itu taat sebagai anugerah. Arti anugerah itu kan barian Allah Ta'ala, bukan taat itu hasil dari kita. Tanpa Allah memberi, kita kadakawa mengerjakan itu taat. Biar nih kawah di majlis ilmu itu karena itu dari Allah Ta'ala, hadiah dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang waktu maghrib ini ada waktunya untuk menuntut ilmu, tapi karena tidak ada daripada anugerah Allah, ia kadang hadir di majelis ilmu. Padahal ya maghrib itu cuma beguling-guling aja. Artinya beguling-guling itu di muka TV aja. Untuk menuntut ilmu ada, tapi karena tidak dapat anugerah Allah, ia kadang hadir di majelis ilmu. Kan orang hadir majelis ilmu ini orang-orangnya aja. Orang-orangnya aja. Berapa persennya? Dari jumlah penduduk misalnya di sekitar situ misalnya, berapa persennya kau hadir? Jika kakaknya di situ misalnya 100, nah berapa orang hadir dari 100 kakak itu? Jarang-jarang di majelis ilmu itu ketika 100 kakak itu ke 100 kakaknya yang hadir. Ada yang kau hadir itu orangnya kau dihitung lawan kantut. Artinya dihitungi lawan kantut itu artinya orangnya sedikit. Karena menuntut ilmu itu biar sangat berat lawan nafsu. Sangat berat lawan nafsu. Kenapa lo ya misalnya kalau hiburan musik penontonnya banyak misalnya Mairama misalnya, kenapa nang Sungayan datang juga? Karena itu cocok lawan nafsu. Karena cocok lawan nafsu, lalu orangnya hadir banyak. Kalau menuntut ilmu itu lawan nafsu itu bertentangan. Nuntut ilmu itu kan orangnya itu ya. Ini ya orangnya cakap bahasa kita tuh dulak gitu saat melihat. Kenapa? Itu ya orangnya. Orang nuntut ilmu nih itu ya orangnya. Orang nuntut ilmu nih lawan ceramah, tak banyak orang mendengar ceramah. Orang nuntut ilmu itu kan kitab itu jadi dibaca. Jadi yang dibaca itu apa nang ada tulis itu anak melucu himat kedadaknya. Mak kita ada sanggup nang kayak guru guru di Samarinda itu nama pengajian kitab. Kenapa? Sidin nyaman bisa sambat.
Kalau nuntut ilmu pian, kalau sudah berkitab itu ngalih kita cari orangnya. Nah hadir itu ngalih. Kan kalau kita nuntut ilmu berkitab ini nah, itu lengkap sudah ujar mikun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar atau muta'aliman, atau jadilah kamu orang yang belajar. Au sami'an, jadilah kamu orang yang mendengar. Artinya orang nuntut ilmu ini mendengar ia dapat pahalanya, ia belajar ia dapat. Kenapa? Karena ia ada kitab. Lalu au muhibban, atau cinta lawan orang yang mengajar, atau cinta lawan orang yang belajar, lawan cinta lawan orang yang mendengarkan. Wala takun khamisan fatahlik, jangan kamu jadi orang yang kelima. Arti orang kelima itu sarik lawan orang yang menuntut ilmu. Awil istighfari anda mustaghfiran, atau ketika kita maksiat lalu kita ujar disini baca istighfar, ada mustaghfiran, jadilah kita itu orang yang beristighfar. Summa yaudu fi yaumil jaza yuaddi ila sahibihi ma tamanu fihi min sirri dzalikal amal. Kemudian kembali ia kepada hari pembalasan yang membawa kepada orang tersebut maktamanu, apa yang ia amanahi akan dia daripada rahasia yang demikian itu amal. Artinya kena ujar sidin balasannya lagi nanti di hari kiamat. Rahasia amal yang kita gawi, mana rahasia amal itu yang rahasia orang syukur, rahasia orang taat, rahasia orang dapat balan yang sabar, rahasia orang yang baca istighfar, kena ujar sidin didapatnya di hari kiamat. Fahaqul abdi alla yastagila ila bi adai huquqi waridatil aqdar. Maka tugasnya seorang hamba janganlah ia sibuk kecuali dengan melaksanakan hak orang-orang yang dapat takdir tersebut. Jadi tugas kita di dunia ini, apa takdir Allah yang berlaku lawan kita, itu harus kita pakai. Ketika dapat nikmat kita syukur, ketika dapat bala sabar, ketika taat pandang ini anugerah, ketika kita berbuat dosa atau maksiat banyak istighfar. Itu tugas kita beratan. Apa yang terjadi takdir lawan kita. Kan kita sehari-hari kita tahu, oh hari ini aku nih gawian maksiat. Nah tugas baca istighfar atau tobat. Oh aku hari ini takdir ketujuh taat. Oh pandang taatku ini anugerah Allah. Oh aku hari ini dapat nikmat. Kada disangka-sangka diberi orang misalnya iwa peda misalnya. Oh Pak, oh tugas aku ketika dapat nikmat yakni syukur. Oh hari ini aku bilang dicela orang, dihina orang, dicemarkan nama baikku. Tugas kita apa? Yakni sabar. Kalau zaman lagi bahari lah. Artinya zaman orang lagi bahari itu ketika dihina orang, dicela orang, nang mahina itu diberi duit. Itu dahulu. Seperti apa? Seperti Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, anak daripada Sayyidina Husain. Sidin ketika dicela orang, dihina orang, orang yang mencela Sidin itu diberi Sidin duit. Terima kasih ujar Sidin, aibku ini banyak, nang ikam sambat ini cuma satu bagian daripada aibku nang banyak. Bahkan Sidin berterima kasih lawan orang yang mencela Sidin tadi. Itu orang dahulu. Kalau bang Sidin ini minta klarifikasi kedada. Aku jusin keberatan nih kan mencemarkan nama baikku kedada jua Sidin. Itu kalau orang alim nang dicela orang. Rasulullah itu sudah melajari kita. Rasulullah itu kan dicela orang, dihina orang berhadapan. Wa innaka la majnun, sampai kafir Quraisy mengatakan engkau hai Muhammad gila, engkau hai Muhammad berisi jin.
Wa innaka lasahirun, engkau ni hai Muhammad tukang sihir. Wa innaka lafi dhalalim mubin, engkau hai Muhammad sesat yang nyata. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas itu celaan orang. Kalau Bang Sidin melapor lawan nomor polisi, artinya polisi lebih baik dari Jepang. Sidin melapor na ulun dicemarkan nama baik ulun, bisa kada pernah. Karena itu urusan pribadi. Karena Rasulullah itu ketika pribadi Sidin diserang orang, Sidin kada pernah lapor kemana-mana. Karena itu urusan pribadi. Tapi ketika agama itu diinjak-injak orang, Sidin sarik. Falirasuli haqqun ala man nazala bi ayyi akrama yahtarimani karamati mursili wa hurmati. Kaifa wa dhalika aidun alaika wa rajul sirrihi ilaika. Fala yamalu lambasil ghafilunul anjas. Tidak ada yang menyia-nyiakan nafas ini diri ini kecuali orang yang lupa lagi bernajis. Alladzina yumul iblas, yang mana meliputi akan mereka itu kerugian inda dhuhuril yas, ketika nampak keputusasaan. Kama qala Allah azza wa jalla wa anzirhum hadzirhum yaumal hasrati wa huwa yauma yaudu alaika ma aslaftahu. Beri mereka itu peringatan ketika nanti pada hari kerugian, yang mana hari kerugian itu kembali atas engkau, ma aslaftahu, apa yang kau kerjakan akan dia. Jadi apa yang kita gawi kerjakan di dunia ini akan buliknya ke kita. Apabila kita beramal jahat, kembalinya ke kita. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa berbuat jahat, maka kembali kejahatan itu kepadanya. Wa man asaa fa 'alaiha. Karena satu perbuatan itu seperti kita bakuriak di sebuah goha. Jadi apapun itu perbuatan yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakan itu perbuatan itu seperti kita dalam goha lalu kita bakuriak, maka kembali kuriakan itu kepada kita. Coba pian dalam goha atau bakuriak, kalau dalam goha dalam tempat yang tertutup kita bakuriak, kembali kuriakan itu bukan kepada orang lain tapi kembali kepada kita sendiri. Artinya ketika kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum, ketika kamu berbuat baik maka kebaikan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa berbuat jahat maka kembali kejahatan itu kepadanya. Jadi kalau kita berbuat jahat, kita mencela orang, pada hakikatnya kita mencela diri kita sendiri. Ketika kita menghinakan orang, pada hakikatnya kita menghinakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita memuji orang, pada hakikatnya kita memuji diri kita sendiri. Ya, hakon mana pian? Hakon memuji orang kah? Hakon menghina orang? Kalau pian menghina orang, pada hakikatnya kita menghinakan diri kita sendiri. Id qudiyal amru wa huwa al-mautu al-mahtum al-ma'lum wa huwa fi ghablati anillah wa an huquqillah wa hum la yu'minu bima wa'adallah wa wa'ada. Pada orang ketika pada hari kiamat, id qudiyal amru, ketika diputuskan itu perkara, yakni misalnya mati atau ada yang telah ditentukan, wa huwa fi ghablatin, wahlal ia ketika itu lupa daripada Allah dan daripada Allah, wa hum la yu'minun, walhal mereka itu kada beriman dengan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah janjikan au ada janji siksa kepadanya. Fa idza lam tukrimha wa qataltaha bi qablati wa ahantaha bi istimaliha fi ghairi ma yuhmadu, maka ketika engkau tidak memuliakan diri engkau, tidak ketika engkau membunuh diri engkau itu dengan lupa, artinya ketika kita lupa lawan Allah, hakikatnya kita membunuh diri kita sendiri. Wa ahantaha, itu wa ahantaha, dan engkau menghinakan akan dia bi istimaliha, dengan engkau gunakan akan dia fi ghairi ma yuhmadu, pada barang yang tidak terpuji, fatarji ilallah wa hiya laka dzammatun, maka kembali ia kepada Allah dan walhal ia bagi engkau nanti dzammatun, mencela engkau.
Jadi diri kita itu ketika kita lupa lawan Allah, kita menghinakan diri kita dengan maksiat, maka kembali celaan itu ujian sirin kembali kepada diri kita sendiri. Walaka muhasamatun wa ta'udu 'alaika fi yaumil jaza bima auda'tahu indaha imma hayyatan aw akraban aw naran aw zulmatan. Maka diri kita itu nanti kembali pada hari kiamat bisa jadi ular, bisa jadi kala, bisa jadi api, bisa jadi zulmah gelap. Kenapa? Karena kita menggunakan diri kita bukan untuk taat kepada Allah. Jadi kala itu isyarat daripada kita karena maksiat. Jadi karena dibentuk akan itu kala itulah namanya nyiksa kita, ular itulah yang menyiksa kita. Awqara dzalika min asnafina kali hasba dzalikal amal alladzi audata iyah. Innallaha la yadhimun nasa syai'an. Dan atau lain daripada bentuk itu misalnya ular, kala, api atau gelap atau nang lain-lainnya. Artinya bisa aja kena nang datang lain daripada ini. Nang datang di dalam kubur kita tadi. Kenapa bentuknya lain-lain tadi? Itu tergantung kita menggunakan diri kita ini tadi. Tampulu masih ada umur, tampulu ada masih kesempatan, gunakan ini awak kita ini untuk taat kepada Allah. Allah, innallaha la yadhimu syai'an. Allah tidak pernah zalim kepada manusia sedikit pun. Jadi nang menzalim itu kita sendiri. Allah kada pernah zalim, kada pernah menzalimi kita. Karena nang menyiksa itu ular isyarat daripada maksiat kita kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam mimma yarwi an Rabbi tabaraka wa taala wa ibn Adam innama hiya amalukum usiha. Hanya saja ya amal kamu yang ku hinggahkan akan soma ufikum wa fikum iya dan aku sempurnakan kepada kamu kepadanya. Paman wajada khairan wal yahmadillah yakni alladhi wafaqahu laha wa hafidhahu lahu wa namaha indahu wa a'anahu 'ala al-qiyam biha wa madahu 'ala dhalika wa 'azzahu wa alhamahu iyaha ba'da alam yakun ya'rifu maqasida wa man wajada ghaira dhalika fala yalumuna illa nafsah. Apabila kita ujian mendapat diri kita berbuat baik, maka puji Allah. Apabila kita mendapati diri kita akan berbuat baik, maka jangan engkau menghinakan kecuali diri engkau sendiri. Wa amata ampaso bil qablah. Karena kita sendiri yang mematikan diri kita dengan lupa kepada Allah. Wa dhayya amanatullah ladaihi, dan kita menyanyiakan amanah Allah. Wa amatal anfasa bil ma'asi. Mematikan nafsu kita, diri kita itu kita mematikan diri kita, membunuh diri kita itu bil ma'asi, yakni dengan maksiat. Jadi hakikatnya ketika kita maksiat lawan Allah sama kita membunuh diri kita sendiri. Ketika kita maksiat lawan Allah sama kita narana membunuh diri kita sendiri. Artinya sama kita narana membunuh diri kita karena maksiat. Wa abtala bil ghaflah, dan sama kita menyia-nyiakan diri kita bil ghaflah dengan lupa kepadanya. Fama ajdah rabbin nadamah hina atatu amanatullah wa adha'aha, dan alangkah kita beraninya itu dengan nanti mendapat penyesalan sehingga mendatangi akan dia oleh amanah Allah wa adha'ah, dan ia menyiakan akan dia wa hadiyatullah lam yukrimha biqabuliha, dan wa hadiyatullah, dan hadiah Allah tidaklah ia muliakan akan dia dengan menerimanya. Bal tarakaha khazaina fariqatan an mata'ihya, bahkan ia meninggalkan akan perbendaharaannya itu kosong daripada isinya, kosong daripada isinya. Fal ampas al-qaimah bil abdi salah satun, diri kita yang ada di badan seorang hamba itu ada tiga. Ada tiga. Wallahu a'lam al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa fa'alna karim ya rahman.